sampaikan dulu materinya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana mekanisme untuk pengambilan nomor secara umum ya, dan pendistribusian suratnya gitu melalui e-office dan JDIH. Saya coba share screen. Ini sudah terlihat ya? Ya baik, mungkin saya jelaskan dulu distribusi wewenang terkait peraturan, keputusan, MOU, dan SOP di e-office. Jadi tadi sudah dijelaskan ya bahwa yang kita fasilitasi di e-office itu adalah peraturan, keputusan, MOU, dan kemudian juga SOP. Untuk saat ini 4 jenis ini yang sudah kita fasilitasi melalui e-office. Kemudian untuk unit yang memberikan nomor itu sesuai dengan peraturan tata naskah, maka peraturan itu adalah MWA, SA, Rektor. Kemudian keputusan itu MWA, SA, Rektor, Dekan, Kepala Badan. Sedangkan MOU nanti wewenangnya ada di Biro Kemitraan untuk pemberian nomornya. Kemudian SOP itu di Direktorat Perencanaan Sumber Daya untuk lintas unit, dan SOP internal unit itu di seluruh unit kerja. Oh iya maaf, ini UKP dan UKP, seharusnya UK dan UKP ya. Kemudian ini yang memberikan nomor ya, jadi mungkin perlu dibedakan antara pemberian nomor kemudian penandatanganan dokumen. Jadi untuk tanda tangan MWA atau SA itu tentu saja penandatangan dan pemberi nomor itu adalah di MWA dan SA. Sedangkan untuk rektor, karena rektor dapat mendelegasikan penandatanganan dokumen keputusan itu oleh wakil rektor dan sekretaris institut, maka pengambilan nomor tetap di kantor rektor, tapi unit penandatanganan bisa oleh wakil rektor dan sekretaris institut. Jadi untuk unit penandatangan di sini ada perbedaan. Jadi untuk peraturan itu tetap ya ketua MWA, ketua SA, rektor. Kemudian keputusan itu penandatangannya bisa ketua MWA, ketua SA, rektor, wakil rektor, dan sekretaris institut, tapi atas nama rektor. Kemudian dekan dan kepala badan, dalam hal ini BPUDL. Kemudian untuk MOU, penandatangannya bisa rektor, wakil rektor, dan sekretaris institut, tapi penomoran oleh Biro Kemitraan dengan kode nomornya sesuai dengan unit penandatangan. Kemudian untuk SOP, penandatangannya pimpinan UK-UKP, Ditran Sumber Daya, dan WRURK. Nah, untuk unit pengusul, ini bisa dari unit mana saja. Jadi, mungkin Bapak Ibu yang berada di bawah koordinasi wakil rektor itu biasanya draftnya dari unit Bapak Ibu ya. Jadi misalkan SK-nya Sekretaris Institut, tapi diusulkan oleh Biro Adu, maka kami sebagai Biro Adu sebagai unit pengusul, tapi unit penandatangan adalah Sekretaris Institut. Seperti itu. Jadi unit pengusul itu unit yang memang membuat draft SK-nya, kemudian ditandatangan oleh wakil rektor atau rektor. Gitu. Kemudian PIC itu adalah staf dari unit kerja yang membuat draftnya gitu. Jadi biasanya bisa sekretariat atau stafnya langsung ya. Jadi intinya si SK ini sebelum ditandatangan itu yang membuat siapa itu orangnya, kemudian unit pengusul adalah unit dari PIC-nya, unit penandatangan itu adalah unit penandatangan dokumennya ya. Jadi kenapa harus dibedakan seperti ini? Di e-office nanti kami memang memberikan hak akses untuk PIC, kemudian unit pengusul, unit penandatangan, dan pemberian nomor. Jadi misalkan SK-nya diusulkan oleh saya, misalkan di Biro Adu, maka saya sebagai PIC dapat melihat SK yang nomornya diambil oleh kantor rektor gitu, karena saya PIC-nya. Nanti saya unit Adum sebagai unit pengusul juga bisa melihat si SK yang penomorannya di kantor rektor tadi, karena kami unit pengusul. Kemudian unit penandatanganan, misalkan unit penandatangannya sekretaris institut, maka sekretaris institut juga punya akses ke situ gitu. Jadi kalau bedanya antara surat dengan dokumen hukum ini, kalau surat kan yang bisa mengakses hanya yang mengambil nomor ya, atau yang membuat surat keluar. Sedangkan untuk dokumen hukum nanti PIC, unit pengusul, unit penandatangan juga punya punya hak untuk mengakses dokumen yang memang diusulkan oleh unit tersebut gitu ya. Jadi tidak hanya oleh rektor saja yang memberikan nomor, tapi juga unit penandatanganan, unit pengusul, dan PIC dapat punya akses ke dokumen tersebut. Nah, selain punya akses, sebetulnya nanti mungkin kita akan membahas siapa yang akan mengupload dokumen gitu ya. Jadi dokumen setelah ditandatangan oleh wakil rektor, biasanya
misalkan dikelola oleh kantor wakil rektor, maka yang mengupload adalah kantor wakil rektor. Tapi bisa juga untuk kasus tertentu dibantu oleh unit pengusul atau PIC tadi. Tapi kalau untuk unit pengusul dan unit penandatangan nanti perannya akan pindah ke sekretaris gitu ya. Jadi sekretaris dari unit itu yang akan mengupload dokumennya. Nah, ini yang tadi ya. Jadi hak akses tadi itu untuk penomoran tadi sudah saya jelaskan ya. Tapi mungkin di sini saya perjelas lagi. Untuk penomoran itu sekretariat dari unit penandatangan. Jadi hanya OMWA, SA, Rektor, Fakultas Sekolah, dan BPUDL. Kemudian unggah dokumen, input data personil, kemudian distribusi tembusan itu oleh sekretariat unit penandatanganan atau sekretariat unit pengusul atau PIC. Jadi kenapa kita bedakan antara unit penandatanganan, unit pengusul, dan PIC ini karena ketiga ini mempunyai hak akses untuk mengunggah dokumen, menginput data personil, dan untuk melakukan distribusi tembusan. Kenapa disebut distribusi tembusan? Karena kita tahu kalau di dokumen peraturan atau SK itu ada tembusan ya di bagian bawah sebelah kiri di halaman tanda tangan itu ada tembusan. Nah, ini harus diinputkan juga di sistem tembusan ke unitnya, jadi supaya otomatis langsung diterima oleh unit kerja yang menerima tembusan tadi. Nah, ini kenapa saya sebut juga input data personil, karena kita nanti kaitannya dengan sistem lain yaitu HRIS, di mana perlu ada pengiriman data ke sistem HRIS untuk menyampaikan nama-nama personil yang namanya masuk ke dalam SK. Gitu ya. Kemudian di sini juga ada distribusi personil atau disposisi. Jadi sekretariat unit penerima tembusan itu bisa mendistribusikan ke orang-orang atau mendisposisikan gitu ya. Jadi untuk disposisi dan distribusi ini dilakukan oleh sekretariat dari unit yang menerima distribusi tembusan ini. Nah, ini terkait peraturan dan keputusan ya. Kemudian ini yang harus diinputkan di Office. Jadi pada saat pengambilan nomor di Office itu untuk peraturan dan keputusan yang harus diinputkan adalah nomor, tanggal, perihal, deskripsi, penandatangan, kemudian PIC. Jadi diinput ya oleh yang menginputkan nomor itu menginputkan PIC dari keputusan atau peraturan ini. Biasanya PIC-nya tuh staf yang meminta nomor gitu. Jadi misalkan saya meminta nomor ke kantor rektor, maka PIC-nya jadi saya gitu di situ. Kemudian ada informasi tambahan, ini biasanya catatan yang diinputkan oleh yang mengambil nomor. Kemudian untuk peraturan dan keputusan, unggah dokumen di Office. Jadi tadi di sini balik lagi sekretariat unit penandatanganan atau sekretariat unit pengusul atau PIC, tapi ada yang harus diinputkan. Jadi tidak hanya sekedar unggah, tapi harus menginputkan data juga gitu ya. Jadi ada jenis aksesnya, biasa, terbatas, rahasia, kemudian abstraknya, kemudian tanggal berakhirnya, status dokumen, mencabut atau mengubah, dokumen terkait, personil terdaftar, dan distribusi. Nah, jadi untuk ini kan sebenarnya lebih dipahami oleh si unit pengusul ya biasanya. Jadi biasanya diserahkan ke unit pengusul untuk pengisian ini. Jadi kalau dokumen terkait itu misalkan ada SK yang keluar tapi dia mencabut, atau misalkan peraturan yang keluar tapi mencabut peraturan yang lain, maka itu harus diinputkan gitu. Jadi dokumen terkait itu adalah dokumen yang dicabut tadi gitu ya. Kemudian personil terdaftar tadi terkait SK, nama-nama yang terdapat di dalam SK. Kemudian untuk distribusi bisa diinputkan unit yang ditembuskan dalam SK, kemudian personil yang ada di dalam SK tersebut. Nah, kemudian untuk SOP ini sebetulnya ada dua ya, tadi saya sudah jelaskan di sini, ada SOP lintas unit dan SOP internal unit. Nah, untuk SOP kurang lebih seperti ini. Jadi untuk SOP yang sifatnya lintas unit, karena sesuai dengan panduan dari Ditpran harus direview oleh Ditpran, maka nanti pengambilan nomornya oleh Ditpran SD. Kemudian untuk SOP internal unit, pengambilan nomornya di Office dengan menginput oleh masing-masing unit ya. Ini untuk yang SOP internal unit itu nomor SOP, tanggal, perihal, penandatangan, PIC, dan bidang gitu. Kemudian bidang ini tinggal dipilih ya sesuai dengan bidang yang sesuai.
Nah, untuk unggah dokumen di Office untuk SOP, tambahan informasinya tanggal berakhir, status dokumen mencabut atau mengubah, dan dokumen terkait. Nah, ini untuk MOU sebetulnya proses pengambilan nomor MOU kita serahkan ke Biro Kemitraan, jadi sesuai dengan SOP-nya bahwa untuk MOU itu harus direview oleh Biro Kemitraan, nanti Biro Kemitraan yang akan mengambil nomor di Office ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu menyerahkan ke Biro Kemitraan, nanti Biro Kemitraan yang akan memproses sampai selesai gitu. Tapi pada saat di-upload itu nanti Bapak Ibu yang memang merupakan PIC atau unit pengusul dari MOU ini bisa melihat juga dokumen MOU tersebut gitu, karena sudah dipilih unit Bapak Ibu sebagai unit pengusul. Jadi yang perlu diinput itu nomor, tanggal, perihal, deskripsi, penandatangan PIC, dan informasi tambahan. Kemudian MOU, unggah dokumen di Office-nya ada tambahan informasi tanggal berakhir, status dokumen, mencabut dan mengubah. Jadi MOU juga bisa mencabut ya, mencabut atau mengubah yang sudah terbit. Kemudian dokumen terkait yaitu dokumen yang tadi dicabut atau diubah tersebut. Nah, untuk proses di e-Office-nya sendiri, bagaimana bisa terkirim ke JDIH yang tadi dilakukan ya, jadi upload dokumen hukum di e-Office di menu yang tadi ya. Jadi untuk yang peraturan, SK, MOU, SOP. Nah, yang ini sebetulnya untuk terkait peraturan dan keputusan saja ya, melalui review kantor hukum. Jadi nanti di Office setelah diupload, kemudian setelah ditandatangan ya, diupload di dokumennya, nanti akan dikirim ke kantor hukum melalui sistem untuk di review. Nah, setelah kantor hukum melakukan review, baru pada saat setelah disetujui, baru kita akan mengirimkan dokumen hukum tersebut di JDIH. Jadi tidak otomatis, tapi pada saat dokumen sudah ditandatangan, diupload, kemudian nanti di review kantor hukum baru bisa dikirim ke JDIH. Nah, hak akses ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Usep. Jadi sebetulnya untuk Bapak Ibu kalau membuka jdih.itb.ac.id, kalau langsung masuk itu berarti kan dia hanya bisa melihat dokumen hukum yang statusnya publik atau tanpa SSO. Kemudian apabila login, jadi biasanya kalau tanpa login itu hanya bisa mengakses dokumen hukum yang sifatnya publik ya, bisa dibuka oleh umum tanpa harus login. Tapi kalau Bapak Ibu login menggunakan SSO, maka nanti akan muncul dokumen-dokumen hukum yang sifatnya biasa, terbatas, atau rahasia tadi ya, tergantung hak aksesnya. Jadi siapa yang menentukan dia biasa, terbatas, rahasia, yaitu kantor hukum. Jadi walaupun Bapak Ibu misalkan pada saat mengupload sudah menentukan dia misalkan ini biasa, ini terbatas, ini rahasia, nanti kantor hukum yang akan mereview apakah yang dipilih itu tadi itu betul gitu ya. Jadi kantor hukum yang akan menentukan seharusnya itu hak aksesnya yang mana gitu. Kemudian sebetulnya dengan melalui ini juga kantor hukum akan mengecek jangan sampai ada dokumen hukum atau keputusan ya, terutama misalkan keputusan dekan gitu, atau misalkan BPUDL, terutama dekan atau BPUDL ya, dan tanda tangan rektor yang tidak melalui kantor hukum, karena kan memang sesuai tata naskah dinas harus direview melalui kantor hukum. Nah, kemudian ini tadi dibedakan ya, ada internal ITB, ada internal unit kerja. Jadi tergantung sifatnya. Apabila internal unit kerja, maka bisa diakses secara biasa, terbatas, rahasia itu di lingkungan unit kerjanya. Jadi misalkan fakultas FMIPA mengeluarkan SK yang sifatnya biasa tapi internal unit kerja, maka yang bisa akses hanya dari FMIPA saja, tidak dapat diakses oleh fakultas yang lain. Nah, ini tampilan JDIH-nya. Nanti mungkin Pak Puji yang akan mendemokan aplikasinya ya, bagaimana proses input nomornya di JDIH, kemudian bagaimana proses distribusi dan lain-lain. Jadi ini kalau untuk JDIH-nya, kalau Bapak Ibu membuka jdih.itb.ac.id, tampilan tanpa loginnya seperti ini. Jadi di kanan atas ada login, kemudian produk hukumnya biasanya yang sifatnya memang publik. Nah, ini yang dengan login. Jadi ada nama Bapak Ibu di atas, kemudian produk hukumnya berbeda dengan yang tadi ya. Jadi ini tanpa login, ini dengan login. Jadi akan muncul yang dokumen hukum yang sifatnya memang untuk internal ITB. Nah, di kanan atas bisa dilihat ada menu matriks, itu bisa melihat
produk hukum yang sudah diupload tapi sesuai dengan hak akses gitu. Jadi misalkan Pak Puji nanti buka isinya 10.000 gitu ya. Saya buka mungkin nggak 10.000 tapi hanya 5.000 gitu karena beda hak aksesnya gitu. Jadi Bapak Ibu misalkan dibuka kok saya cuma bisa lihat 200, oh itu berarti memang Bapak Ibu hanya punya hak akses untuk 200 tersebut gitu. Mungkin seperti itu dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Puji untuk mendemokan aplikasi. Jadi mungkin saya tekankan lagi ya Bapak Ibu untuk tahun 2023 mohon penomoran dokumen hukum tadi yang peraturan keputusan MOU SOP itu menggunakan menu dokumen hukum di e-office sehingga nanti proses pertama nomornya juga berurutan sesuai dengan jenis dokumennya dan nanti langsung kita kirimkan ke kantor hukum untuk direview dan dikirimkan ke JDIH. Jadi tidak perlu ada proses upload 2 kali gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Maka untuk Pak Puji saya persilakan.